Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ufi Afgamal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Di sebelah saya ada subjek saya yang bernama. Oke, baik. Perkenalkan, saya Farel Razak Wardana. Baiklah, di sini saya akan mencari Farel. Apakah Farel bersedia untuk saya wawancarai? Ya, di sini saya bersedia untuk diwawancarai. Oke, sebelum itu silakan tanda tangan dan baca inform konsen yang saya berikan ini. Ini dibaca dulu. Boleh. Ini di tanda tangan ya, berarti ya? Iya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih karena telah mau Farel saya wawancarai. Oke. Tujuan saya wawancara ini pertama untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas metode wawancara plus praktikum, serta ingin mencari tahu gimana kepercayaan diri individu terhadap tantangan baru di lingkungan sosial. Oke. Sebelum masuk pertanyaan, apakah Farel pernah menghadapi tantangan baru Tantangan baru ya? di lingkungan sosial? Di lingkungan sosial? Pernah dong, pasti pernah. Oke, langsung saja ya kita pertanyaannya. Oke. Menurut Farel nih, kemampuan diri Farel cukup untuk menghadapi tantangan baru? Sejauh ini cukup sih menurut saya. Ketika menghadapi keadaan yang tidak familiar, apa hal yang pertama Farel lakukan untuk mengatasi rasa cemas? Berarti rasa cemas di hal yang baru. Iya, menghadapi keadaan yang tidak familiar. Keadaan tidak familiar, berarti lingkungan baru ya. Iya. Untuk menghadapi kecemasan itu yang paling utama, saya akan bersikap tenang dulu. Kemudian setelah tenang, saya melihat dulu lingkungan sekitar ataupun kelompok. Saya lihat dulu keadaannya gimana. Ketika sudah melihat keadaannya, tenang melihat keadaan, kemudian baru saya mencari solusinya, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Begitu. Oke, paham. Pernah nggak Farel menghadapi tugas yang sulit tetapi tetap yakin bisa menyelesaikannya? Pasti dong, pasti pernah. Apa tuh contoh tugas? Pernah. Contoh yang paling simpel kita ambil ya. Contohnya seperti tugas kuliah. Tugas kuliah kan itu sulit, ada yang sulit dan tidak. Tapi kan bagi kita pasti sulit dong. Yeah. Tapi kalau kita mikir sulitnya, tentu nggak akan selesai. Jadi yang kita pikirkan itu cara menyelesaikannya, cara menghadapinya. Kalau udah tahu, pasti itu semua berjalan dengan lancar aja sih. Jadi terlihat mudah, kayak udah tahu cara menghadapinya gimana. Itu contoh simpelnya. Oke, menurut Farel kemampuan apa yang paling membantu Farel saat menghadapi tantangan baru? Kemampuan yang paling penting untuk tantangan baru ya, yang paling penting ini sih menurut saya, ketika kita di lingkungan baru ataupun ada tantangan baru, yang paling penting itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya. Jadi kalau kata anak zaman sekarang, problem solving ya. Jadi itu sih paling penting, cara kita menyelesaikan masalahnya, kemudian cara kita beradaptasi dengan hal tersebut ataupun lingkungan tersebut gitu. Oke, siapa orang yang membantu Farel menyadari kekuatan diri Farel? Orang membantu ya, yang pasti lingkungan sekitar saya. Lingkungan sekitar itu seperti keluarga ataupun kerabat, teman dekat gitu-gitu. Ya, guru-guru saya, dosen-dosen saya, nah itu yang membantu saya menyadari hal-hal yang unggul di diri saya ataupun kekurangan saya. Bagaimana Farel meyakinkan diri ketika merasa ragu atau takut mencoba hal baru? Meyakinkan diri ya, saya menanamkan mindset, semua hal itu ada solusinya, semua hal itu bisa kita kerjakan. Karena kan kalau ada musibah ataupun ada kita mendapatkan pekerjaan, yang pasti orang yang memberikan itu ataupun cobaan yang datang itu nggak akan datang kalau kita nggak bisa. Karena kita dikasih itulah
makanya kita bisa gitu, makanya orang percaya kita bisa. Makanya yang paling penting itu ya kita percaya diri tadi, harus tahu kita tahu harus apa, harus ini, harus itu, makanya semua masalah jadi selesai gitu. Oke, apa hal pertama yang Farel pikirkan ketika menghadapi situasi sosial baru? Hal yang pertama yang pasti tenang sih, harus tenang, harus enjoy, harus tenang, harus pandai beradaptasi dengan hal-hal baru tersebut. Jadi kita terbiasa dengan hal-hal baru, terbiasa dengan menyelesaikan masalah baru, lingkungan baru gitu. Oh, pernahkah Farel merasa yakin bahwa situasi sosial baru akan berjalan dengan baik? Saya selalu yakin ya, karena di positif aja sih. Kalau kita mikir positif, pasti semua hal tuh bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita berpikir negatif ataupun selalu cemas, selalu takut, nah itu malah bakal banyak kendala-kendalanya. Tapi ketika kita yakin, itu pasti bisa berjalan dengan lancar, tapi sesuai dengan kemampuan kita juga ya, jangan dipaksain. Apa hal positif yang biasanya Farel pikirkan saat masuk ke lingkungan atau situasi baru? Hal positif ketika lingkungan baru ya, berpikir semuanya bisa ini sih, bisa mengayomi, bisa ingin berkembang bersama-sama gitu. Jadi bisa gitu. Ada tidak pengalaman ketika Farel tetap optimis meskipun situasi terasa sulit? Gimana tadi, sorry? Ada tidak pengalaman ketika Farel tetap optimis meskipun situasi terasa sulit? Harus dong, pasti. Seperti saya bilang tadi, kalau kita nggak mikir positif kan semua nggak bisa berjalan dengan lancar tadi gitu. Ada nggak pengalaman? Pengalamannya, pengalaman gimana tadi, sorry? Pengalaman ketika Farel tetap optimis. Tetap optimis. Contohnya kayak saya diberi amanah nih, memegang sebuah event. Jadi ketika kita diberi amanah, pasti orang percaya sama kita kan. Jadi itu tadi yang bikin saya bisa gitu, karena kita percaya, karena orang percaya sama kita kan. Jadi gimana pun caranya harus tetap meyakinkan diri sendiri gitu, tetap bisa gitu. Ketika mengalami hambatan dalam berinteraksi sosial, bagaimana Farel tetap menjaga pikiran tetap positif? Gimana tadi, sorry? Ketika ada hambatan dalam berinteraksi sosial, Hambatan, bagaimana Farel menjaga pikiran tetap positif? lebih ke harus tenang sih, karena ketika tenang baru kita bisa memikir positif gitu. Apakah Farel jarang panik ketika ada masalah? Panik kan wajar ya. Jadi caranya itu mengubah kepanikan menjadi ketenangan tadi gitu. Oke. Bagaimana cara Farel melihat kegagalan ketika mencoba beradaptasi? Kegagalan ketika mencoba beradaptasi lebih ke buat kegagalan jadi motivasi sih. Misalnya kayak kita pernah gagal dalam suatu ajang lomba karena kita nervous terhadap podiumnya ataupun segala macamnya. Jadi ketika lomba selanjutnya sebagai evaluasi gitu, lihat kita gagal kemarin gara-gara lingkungan loh. Jadi pas event selanjutnya kita berhasil, gara-gara kita bisa melakukan lingkungan itu gitu. Lebih pede. Apa contoh kegagalan yang justru membuat Farel semakin berkembang? Kayak contohnya pas masuk kuliah kemarin sih, kan itu ada kayak SNPTN gitu-gitu kan. Itu saya gagal, terus ujian psikotes saya gagal, tapi berhasil di ujian mandiri di ujian terakhir yang ya itu kebanyakan orang yang belum terima di awal, tapi dicoba di akhir baru bisa. Itu sih yang bikin motivasi gitu, bikin kegagalan yang kemarin nggak bisa tapi yang ini harus bisa gitu. Saat mengalami kegagalan, apakah Farel tetap merasa bisa berkembang? Bisa dong, karena kan
kegagalan tadi kan itu jadi motivasi. Oke, pernahkah Farel salah menilai situasi dan kemudian mengubah pendapat setelah melihat fakta yang sebenarnya? Pernah. Gimana? Contohnya semisal nih saya pernah nih, saya kan dikit megang event gitu. Pendapat saya di awal misalnya gini A, tapi ketika di lapangan itu ternyata tidak sesuai dengan plan saya tadi. Nah, caranya menghadapi hal tersebut kita lihat dulu kan fakta lapangan seperti itu, pendapat saya di awal tadi seperti ini, jadi kita harus mengikuti fakta lapangannya, mencari solusi di fakta lapangan tersebut, baru mengubah plannya kan, menjadi A ke B gitu. Harus lebih cepat tangkap lah gitu terhadap masalah. Oh, paham. Apa yang Farel lakukan untuk memahami situasi baru secara objektif? Gimana? Apa yang Farel lakukan untuk memahami situasi baru secara objektif? Lebih ke berpikir secara rasional sih, karena kalau kita nggak rasional atau objektif, kita juga bingung kan nilai gimana gitu, harus sesuai fakta-faktanya aja gitu. Informasi apa yang biasanya Farel cari sebelum memulai menilai suatu keadaan? Informasi apa yang belum? Informasi apa yang biasanya disambung. Informasi apa yang biasanya Farel cari sebelum menilai suatu keadaan? Informasi yang akurat sih, fakta yang dulu gimana gitu. Kalau kita nggak tahu faktanya dulu, gimana kita menilainya gitu. Jadi kita harus bisa nyari tahu informasi faktanya dulu gimana, jadi kita baru bisa menilai itu tuh gimana, itu tuh harus apa gitu. Oke. Pernahkah Farel tetap tenang meski situasi sosial terasa tidak nyaman? Karena sebenarnya kan kayak berteman gitu kan, setiap pertemanan ataupun lingkungan kan berbeda-beda ya, yang pasti ada yang kita nggak nyaman ya kan. Tapi tidak nyamannya itu gimana lah gitu, tetap tenang, tetap santai, ya udah gitu, kita jalanin aja. Disambung, bagaimana Farel menjaga pikiran tetap jernih ketika menghadapi tekanan sosial? Lebih ke pikir tekanan tuh jadi ini sih, jadi pemacu diri gitu. Gimana tekanan tuh kita bisa ubah jadi kayak bikin kita lebih semangat aja gitu. Jadi nggak pikir tekanannya yang bikin kita takut, bikin kita cemas gitu, tapi lebih ke aku bisa loh gitu. Oke. Bisakah Farel membuat keputusan tanpa dipengaruhi emosi negatif? Bisa dong, bisa. Karena menurut saya kalau membuat keputusan dengan energi negatif itu kan contohnya kayak kita lagi emosional, kita lagi sedih, kita lagi kesal. Ketika kita lagi sedih, kesal, atau marah, dan kita ambil keputusan, itu bakal jadi keputusan yang salah, bakal teledor. Tapi ketika kita saat tenang, saat kita udah lagi marah nih, itu kita udah selesai marah, tunggu tenang, tunggu kita relax, enjoy, barulah kita bisa mengambil keputusan gitu.
Oke, bagaimana reaksi Farel ketika menerima kritik dari orang baru? Reaksi saya menerimanya sih, menerimanya tuh karena setiap orang kan berhak ya menilai kita gimana ya. Kalau itu nggak sesuai di kita, kita nggak perlu sanggah, tapi kita ya udah terima aja gitu, nggak perlu kita sanggah-sanggah pendapat orang lain, karena kan itu kritikan pendapat orang lain terhadap kita kan. Oke, apa langkah yang Farel lakukan setelah menerima kritik? Langkah yang saya lakukan itu ketika orang mengkritik diri saya ataupun kinerja saya lebih ke jadikan masukan, jadikan kalau itu fakta yang saya lakukan ataupun kritikan tadi adalah kesalahan saya, ya saya akan terima dengan baik ataupun saya akan mengevaluasi diri saya. Tapi ketika kritikan itu tidak sesuai fakta lapangannya ataupun hanya gosip-gosip ataupun cemooh-cemooh gitu, lebih ke kayak ya udah gitu, saya nggak pedulikan ataupun disimpan di diri saya aja, tapi tetap akan menerima semua masukan dan kritikan orang lain. Ketika diberi saran, apakah Farel mempertimbangkannya dengan baik? Pasti dong, tentunya saran dari keluarga saya, kerabat-kerabat terdekat saya, yang pasti saran-saran yang membuat saya agar lebih maju, lebih berkembang, pasti akan saya terima dengan baik. Saran-saran tersebut itu, walaupun itu dari orang baru. Kalau dari orang baru ya, sorry. Kalau dari orang baru tetap saya akan terima, karena kan walaupun dia nih baru kenal nih, contohnya kayak kawan-kawan KKN lah misalnya, saya pernah KKN itu orang baru dia kan, dia pernah mengasih saran ke saya gitu, jadi saya terima aja, saya anggap itu sebagai masukan aja gitu. Apakah Farel tetap menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan di lingkungan sosial baru? Menyelesaikan tugas ya, Ya. di lingkungan baru harus dong, kan itu udah kewajiban kita gitu. Apakah Farel merasa yakin dapat menjalankan peran sosial dengan baik dalam situasi baru? Yakin, contohnya gini, saya pernah mendapatkan amanah gitu, jadi event beracara di event, jadi acaranya, koordinator acaranya itu kan kayak amanah gitu kan, kayak hal baru yang nggak pernah saya lakuin, tapi karena orang yang ngasih kepercayaan ke saya, jadi motivasi buat saya, jadi saya yakin dengan diri saya untuk bisa menyelesaikan acara itu dengan baik dan benar aja sih gitu. Oke, menurut Farel, apa yang membuat Farel tetap bersungguh-sungguh menyelesaikan tugas meskipun berada di lingkungan sosial yang belum familiar? Oke, maaf dulu aja deh. Menurut Farel, apa yang membuat Farel tetap bersungguh-sungguh menyelesaikan tugas meskipun berada di lingkungan sosial yang belum familiar? Karena saya melihat hal baru tadi itu sebagai untuk gimana cara kita berkembang gitu. Hal baru nih, yes, ini untuk perkembangan aku lagi gitu. Hal baru nih untuk perkembangan aku lagi nih, walaupun itu di lingkungan baru, tetap seperti itu aja putarannya. Jadi hal baru akan jadi tantangan baru, akan jadi poin plus baru lagi untuk diri kita gitu. Pernahkah Farel melakukan kesalahan? Pernah dong, saya manusia, nggak mungkin nggak pernah melakukan kesalahan ya kan? Pasti. Ya kan, pasti kan. Bagaimana cara Farel menyampaikan pengakuan kesalahan kepada orang lain dalam lingkungan sosial yang belum Farel kenal? Kalau mengakui kesalahan ketika saya salah, walaupun itu di lingkungan baru, saya bakal ngaku kok. Gimana tetap gimana biar saya tuh tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi misalnya saya salah, biar saya ngaku salah, ataupun di lingkungan baru akan saya tanya gitu, apakah saya ada kesalahan ataupun gimana gitu. Jadi biar perbaiki diri ini untuk lebih baik aja sih gitu. Jadi nggak perlu malu-malu takut untuk melakukan kesalahan sih. Apakah Farel akan memperbaiki kesalahan tersebut? Pasti dong, karena kalau salah itu hal yang buruk,
kalau nggak kita perbaiki, jatuhnya kita nggak mau jadi lebih baik aja gitu sih rasanya. Pernahkah Farel menerima konsekuensi dari keputusan yang Farel buat? Pernah. Apa itu? Contohnya kayak kuliah nih keinginan saya gitu. Kalau orang tua saya pengen seperti ini, kalau kuliah konsekuensinya ini. Ya udah, kayak sekarang saya kuliah di jurusan yang saya mau, setelah itu harus kerja sesuai jurusan yang saya maksudkan gitu. Nah, itu contoh konsekuensinya gitu. Jadi nggak perlu, kalau konsekuensi tadi kan walaupun kok nggak sesuai ya dengan yang awal kita pikirin tadi, jadi nggak perlu nyalain orang lain. Itu kan ada konsekuensinya gitu atas apa yang kita mau kan. Bagaimana Farel menghadapi konsekuensi dari keputusan sosial yang Farel buat? Lebih ke terima keadaannya sih, maksudnya ya udah, misalnya jalannya kayak gini ya berarti di garis tangan kita udah kayak gitu dong, masa mau kita ubah-ubah. Kalau mau kita ubah berarti harus lebih giat lagi untuk mencapai hal baru terus gitu sih. Ketika keputusan Farel berdampak buruk, apakah Farel mau bertanggung jawab? Pasti dong, karena kan keputusan kan kita yang milih. Kalau kita nggak bertanggung jawab, kita nggak laki-laki dong, ya kan? Pernahkah Farel mengambil keputusan setelah mempertimbangkan logika? Mengambil keputusan setelah mempertimbangkan Logika. iya dong, kita kan kalau katanya ya laki-laki kan mikirnya pakai logika, wanita pakai perasaan. Jadi ya kita mikir logika dulu, baru kita pertimbangkan jawabannya, ataupun ya akan move kemana gitu. Bagaimana Farel biasanya mengambil keputusan ketika menghadapi situasi sosial yang baru? Mengambil keputusannya lebih ke tenang dulu sih, terus analisis lingkungan itu, baru cari solusinya, cari solusi untuk diri sendiri ataupun untuk sama-sama gitu sih. 3 hal tersebut paling penting. Apakah Farel meninjau kembali keputusan yang Farel ambil untuk memastikan keputusan tersebut sudah tepat? Iya dong, misalnya saya punya keputusan nih, tapi di fakta lapangannya nggak seperti itu, harus saya ubah. Nah berarti intinya kan kita harus ngeliat fakta lapangan juga kan, harus ngeliat fakta lapangan. Tapi karena kita udah punya pernyataan lebih dulu, ketika fakta lapangan beda ya nggak masalah aja diubah gitu. Yang penting kan tetap benar gitu. Pernahkah Farel membuat keputusan yang akhirnya berubah setelah menganalisis situasinya lebih dalam? Pernah, kayak tadi bosan kan, ada nih kita keputusannya nih, tapi fakta lapangannya beda. Ya udah, kita cari solusinya aja, gimana cara menyelesaikan fakta lapangan tersebut. Nggak usah yang kayak dipikir gara-gara kau nih ini salah nih, tapi solusinya untuk fakta lapangan tersebut kan. Bagaimana Farel menilai situasi secara realistis tanpa berlebihan? Ya nengok fakta lapangannya sih. Kalau udah kayak gitu ya, fakta lapangan kayak gitu ya kita rasional aja. Harus gimana, nggak usah yang memperibet hal-hal lain, masa berkaitan dengan hal-hal lain gitu sih. Ini nggak usah lebay, nggak usah yang berpikir berlebihan gitu kan. Saat menghadapi situasi baru, apakah Farel mempertimbangkan fakta yang ada sebelum membuat penilaian? Iya dong. Kalau faktanya beda, ya kalau faktanya seperti itu, gimana kita mau menilai? Kalau kita nggak tahu faktanya, gimana kita mau menilai kan? Jadi kita harus tahu faktanya dulu, baru bisa kita nilai kan. Itu sih. Pernahkah Farel mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan sesuatu? Mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan sesuatu. Pernah dong, dan harus. Karena misalnya gini contohnya, kita kan berhak memilih ya, A dan B. Kita tengok dulu nih, kalau A ini kemungkinan terburuknya apa gitu, kalau B kemungkinan terburuknya apa. Jadi kalau kemungkinan terburuk A lebih nggak bisa dicari solusinya, udah kita ke B gitu, lebih yang cari kemungkinan terburuk itu lebih sedikit gitu, lebih aman.
Oke, bisakah Farel menilai mana tindakan yang aman dan mana yang berisiko? Bisa dong, kayak tadi gitu, cari kemungkinan terburuk yang mana, yang lebih aman yang mana gitu. Oke, bagaimana Farel menilai kemungkinan buruk dari suatu tindakan? Menilai kemungkinan buruk dari suatu tindakan lebih ke kemungkinan terburuk itu dicari solusinya sih, gimana menghadapinya gitu. Oke, oke, terima kasih. Udah selesai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.